Nah, jadi itu tuh adalah blind spot yang terjadi di banyak engineer itu. Karena apa? Karena kebanyakan engineer itu fokus pada spike aja gitu loh. Padahal yang namanya hal yang menghancurkan sistem itu tuh seringkali itu tuh dari akumulasi gitu loh. Jadi itu yang disebut sebagai ya cumulative effect. Di dalam kalkulus ya ada satu konsep yang cukup fundamental yaitu adalah limit atau batas lah gambaran seperti itu. Jadi limit itu kan mengajarkan kita satu hal penting yaitu adalah bahwa perilaku sistem itu tidak hanya ditentukan oleh kondisi sekarang, tidak sekedar itu ya, tapi oleh bagaimana dia berubah mendekati sesuatu, kira-kira seperti itu. Dan ini tuh ya sangat relevan gitu loh dalam sistem. Jadi misalnya ya kayak latensi itu kan latensi yang meningkat secara gradual, terus juga load yang dia tuh mendekati threshold dan juga ya memory leak yang nggak langsung kelihatan gitu kan. Tanpa cara berpikir dengan limit itu tadi, yang namanya engineer dia tuh hanya melihat snapshot, itu yang sering terjadi, bukan trajektorinya gitu. Oke, jumpa lagi dengan saya Backend Magang, saya Humble and keep the excitement to learn like a newbie in town. Dan di video kali ini kita masih di salah satu seri saya, itu adalah ilmu dalam teknologi. Dan di episode kali ini tuh saya pengen ngajak teman-teman tuh ngobrol tentang kalkulus, gampangnya seperti itu. Jadi gini, banyak orang yang hari ini tuh merasa dirinya tuh udah software engineer gitu ya, hanya karena bisa coding. Jadi mereka tuh bisa bikin API misalnya gitu ya, terus juga bisa deploy ke production, terus juga ya bahkan bisa scaling gitu loh. Tapi ada satu hal yang banyak orang tuh tidak sadar, yaitu adalah banyak dari mereka itu tidak benar-benar memahami sistem yang mereka lagi bangun. Dan masalahnya itu bukan di skill coding gitu loh. Masalahnya itu adalah mereka tidak pernah belajar cara berpikir gitu loh. Dan disinilah si kalkulus tadi masuk. Jadi bukan sebagai matematika, tapi sebagai bahasa untuk memahami perubahan, kompleksitas, dan realitas dari sistem itu sendiri. Jadi gimana pembahasannya? Simak video sampai habis dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, kita langsung aja ke bagian yang pertama. Jadi gini ya, pertama-tama tuh apa sih sebenarnya bedanya coding dengan software engineering? Jadi banyak orang mengira ini sama, tapi sebenarnya beda ya. Jadi gini, coding itu tuh adalah aktivitas implementasi, sementara yang namanya software engineering itu adalah aktivitas pemodelan realitas, gampangnya seperti itu. Dan ini tuh ya tadi, ini tuh sering disalahpahami gitu. Jadi banyak software engineer berpikir bahwa ketika sesuatu itu works ya, bekerja gitu kan, ya berarti mereka udah paham gitu loh. Padahal ya seringnya tidak. Jadi gini, banyak dari mereka itu cuma ya menemukan konfigurasi yang kebetulan berhasil. Sering banget kayak gitu kalau teman-teman sadari. Di dalam kalkulus ya ada satu konsep yang cukup fundamental yaitu adalah limit atau batas lah, gambaran seperti itu. Jadi limit itu kan mengajarkan kita satu hal penting, yaitu adalah bahwa perilaku sistem itu tidak hanya ditentukan oleh kondisi sekarang, tidak sekedar itu ya, tapi oleh bagaimana dia berubah mendekati sesuatu, kira-kira seperti itu. Dan ini tuh ya sangat relevan gitu loh dalam sistem. Jadi misalnya ya kayak latensi itu kan latensi yang meningkat secara gradual, terus juga load yang dia tuh mendekati threshold dan juga ya memory leak yang nggak langsung kelihatan gitu kan. Tanpa cara berpikir dengan limit itu tadi, yang namanya engineer dia tuh hanya melihat snapshot, itu yang sering terjadi, bukan trajektorinya gitu loh. Dan engineer yang cuma melihat snapshot, ya akan selalu tertinggal dari masalah yang sebenarnya lagi terjadi. Oke, yang kedua tuh gini ya. Jadi saya bakal ngomongin tentang ya masalah turunan atau derivatif gitu ya dan sensitivitas sistem. Jadi dalam kalkulus itu kan ada konsep turunan ya kalau teman-teman pernah belajar waktu sekolah. Atau ya bahasanya itu adalah derivatif tadi ya. Nah, secara sederhana itu tuh adalah seberapa cepat sesuatu itu berubah terhadap sesuatu yang lain, gampangnya seperti itu. Nah, dalam dunia software engineering ini tuh bisa jauh lebih dalam lagi gitu loh. Jadi ini tuh tentang sensitivitas sistem gitu ya. Contohnya tuh kayak misalnya
bagaimana gitu ya respon times itu berubah ketika traffic itu naik 10%, terus juga gimana sih cost itu bisa ningkat gitu kan ketika request rate-nya itu naik. Terus juga ya gimana yang namanya failure rate itu tuh berubah ketika konkurensinya itu naik. Nah, itu kan sering banget kita hadapin sebagai software engineering gitu loh. Jadi yang namanya software engineer yang tidak memahami si derivatifnya itu tadi atau si turunan itu tadi, itu tuh akan melihat hal itu tadi itu sebagai angka-angka biasa gitu loh. Tapi yang namanya engineer yang memahami prinsip turunan tadi dalam kalkulus, itu tuh akan melihat yaitu sebagai gradient gitu loh. Jadi arah dan kecepatan perubahan sistem, gampangannya seperti itu. Dan ya disitulah insight-nya jadi muncul gitu loh, bahwa yang namanya masalah itu bukan nilai dari sekarang loh, bukan dinilai sekarang lah, gampangan seperti itu gitu. Tapi di arah perubahannya gitu ya. Karena sistem yang terlihat stabil saat ini gitu kan, itu tuh bisa menjadi tidak terkendali di besok harinya gitu loh. Dan itu tuh bisa diprediksi kalau ya kita berpikir secara kalkulus. Oke, yang ketiga itu adalah tentang integral ya. Jadi gini, kalau tadi si derivatif atau turunan itu bicara tentang perubahan sesaat, ya kalau integral dia itu bicara tentang akumulasi, kira-kira seperti itu. Dan ya tentunya ini tuh sangat kritikal gitu loh di sistem yang modern. Kenapa seperti itu? Jadi gini ya, contoh paling sederhana aja ya. Contoh paling sederhana tuh kayak misalnya total cost gitu dari request kecil yang dia tuh terus-terusan gitu kan. Terus juga total latensi dari banyak service yang chain. Terus juga total error yang kecil tapi konsisten. Nah, dalam kalkulus integral itu kan mengajarkan bahwa hal kecil yang dia tuh terjadi terus-terusan gitu kan, itu tuh akan menjadi sesuatu yang besar. Nah, jadi itu tuh adalah blind spot yang terjadi di banyak engineer loh. Karena apa? Karena kebanyakan engineer itu fokus pada spike aja gitu loh. Padahal yang namanya hal yang menghancurkan sistem itu tuh seringkali itu tuh dari akumulasi gitu loh. Jadi itu yang disebut sebagai ya cumulative effect, yaitu efek yang tidak terasa sekarang gitu, tapi menghancurkan ya di masa depan gitu loh. Jadi tanpa cara berpikir integral, ya engineer tuh cuma reaktif terhadap kejadian besar gitu loh, bukan preventif terhadap ya pola-pola kecil yang dia tuh terus berulang. Nah, selanjutnya tuh gini ya, yang namanya kalkulus itu tuh bukan tentang angka gitu loh. Kalkulus itu adalah tentang cara berpikir, kira-kira seperti itu. Jadi cara berpikir untuk kita sebagai software engineer ya, itu tuh untuk memahami ya perubahan gitu ya, atau change, terus juga ya ketidakliniaran lah, non-linearity, terus juga ya kompleksitas sistem itu sendiri gitu loh. Jadi yang paling mencolok lagi di sini adalah si masalah non-linearity itu tadi ya. Jadi itu dia tuh kondisi perubahan ya, kondisi di mana perubahan kecil itu tuh tidak menghasilkan efek yang kecil gitu loh. Dan ini tuh adalah ya realitas hampir di semua sistem yang modern sekarang dalam kegiatan software engineering-nya. Jadi gini, satu bug itu kan bisa banget menjatuhkan keseluruhan sistem. Terus satu bottleneck itu juga bisa banget melambatkan seluruh pipeline gitu ya. Dan satu misconfiguration itu tuh bisa banget menghancurkan keseluruhan performa. Jadi yang namanya software engineer tanpa kalkulus ya akan berpikir dunia ini linear gitu loh. Padahal namanya dalam dunia nyata yaitu tidak pernah sama sekali linear gitu ya. Dan karena itu ya kebanyakan dari mereka itu ya akan selalu kaget ketika ya tiba-tiba sistem itu error gitu loh di level production. Nah, tentunya dari semua yang saya udah bahas tadi ya muncul dari satu pertanyaan gitu ya. Apakah seorang software engineer tuh harus jago dalam menghitung integral gitu ya? Ya tentunya jawabannya tidak gitu loh. Bukan searah situ, bukan seperti itu. Tapi gini ya, yang namanya software engineer itu tuh harus banget memahami cara berpikir di baliknya, gampangnya seperti itu. Karena pada akhirnya apa? Yang namanya software engineering itu kan bukan tentang kita tuh menulis kode yang berjalan gitu loh, tapi tentang memahami sistem yang itu terus berubah seiring waktu gitu ya. Dan tanpa si kalkulus tadi, ya orang-orang tuh cuma menjadi operator aja gitu loh, bukan software engineer. Jadi ketika misalnya kita hari ini masih merasa cukup dengan coding aja gitu ya, ya mungkin bukan karena kita sudah sampai gitu loh, tapi karena kita belum melihat seberapa dalam sih sebenarnya yang ada terjadi dalam dunia software engineering ini, kira-kira seperti itu. Jadi itu aja yang saya sampaikan dalam episode kali ini. Thank you for watching dan salam baik and magang.